Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam program Bali Post Talk. Saya akan membicarakan dengan Guru Besar Fakultas Pertanian UNUT. Beliau adalah Profesor Iwayan Windia, sudah emeritus ya, tapi tentu pengalaman beliau, pemikiran-pemikiran beliau tentang bagaimana kaitan pertanian, dan juga kita ingin mengangkat Pergub nomor 24 tahun 2020 yang baru saya diresmikan atau diluncurkan, ditetapkan oleh Pak Gubernur Bali Wayan Koster, yaitu berkaitan dengan pelindungan danau, sumber mata air, kemudian sungai dan laut. Tentu ini merupakan Pergub yang bisa mensupport penuh sektor pertanian dan terutama juga bagaimana tata kelola air. Kita langsung sapa dulu Prof. Windia. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu, Ban. Punapi Gatra, Prof. Becik, amangkinan becik. Sehat terus ya, Prof. Sehat, Ya. sehat. Prof, ini kan beberapa hari yang lalu Pak Wayan Koster sudah menetapkan gitu ya Pergub tentang pelindungan air. Nah, Prof melihatnya seperti apa, Prof, Pergub ini? Apakah ini akan bisa mensupport terutama tata kelola air dan kaitannya dengan sektor pertanian? Ya, saya kira Pergub ini bagus ya, strategis, karena akan menyelamatkan air dan sumber daya air. Kita di Bali sesuai dengan mungkin visi Pak Koster kan, Nangun Sarkiti Loko Bali, ini alamnya memang diselamatkan, dan alam itu sumbernya kan air. Juga apalagi pertanian tadi Mansinggung, yaitu sumbernya pasti air. Kalau tidak ada air, ya pasti hancur kita punya pertanian. Itulah kita memelihara di sana, di puncak sana 4 danau. Itulah sumber air yang paling urgen bagi masyarakat Bali. Kalau itu hancur, maka saya kira Bali juga akan hancur masyarakatnya. Nah, sekarang sudah ada berbagai isu di sana, ada polusi, ada erosi, hutan-hutan semakin gundul, segala macam ya. Sekarang timbullah ide untuk mengantisipasi agar hal-hal itu tidak terjadi. Keluarlah Pergub. Saya kira Pergub ini sangat urgen sesuai dengan visi Pak Koster. Dan lanjut, kalau air ini aman, maka pertanian juga akan pasti eksis terus. Ya, karena apalagi Subak, sumbernya kan air. Tanpa air tidak ada pertanian, tanpa pertanian tidak ada Subak. Jadi saya menaruh hormat, apresiasi kepada Pak Gubernur, Pak Koster, karena sudah ada inisiatif membuat Pergub ini yang sangat penting, artinya bagi masa depan Pulau Bali. Baik, kalau kita melihat momentum, Prof. Ya, kalau krisis air ini kan sudah menjadi wacana lama gitu. Nah, apakah ini tidak terlambat atau kurang tepat waktunya atau seperti apa, Prof, melihatnya? Tidak ada istilah terlambat untuk menyelamatkan air. Jadi ini untung Pak Koster merespon kan. Kalau enggak, apa kita bilang? Tapi yang penting adalah kalau Pergub kan tidak ada sanksi. Sanksinya cuma moral saja kan. Jadi saya ingin kalau bisa ini ditingkatkan statusnya menjadi perda, supaya ada sanksi bagi yang melanggar. Misalnya di Pergub itu saya tahu sedikit, di danau tidak boleh ada kapal yang beroperasi yang menggunakan minyak misalnya, karena ada polusi. Nah, ini kan diberikan waktu sekian tahun. Jadi setelah itu harus tegas sudah. Tidak ada toleransi bagi pelanggar-pelanggar yang merusak alam Bali. Karena Bali kan alam manunya, idolanya. Kalau enggak ya gimana, hancurlah Bali kita ini. Kalau kita bicara tentang krisis air, kehancuran, belum kehancuran, mungkin kerusakan sumber-sumber daya air ini ya, danau, kemudian hutan-hutan. Prof melihatnya penyebabnya apa nih, Prof? Apa yang menjadi faktor utama terakhirnya kerusakan lingkungan yang merupakan pendukung dari sumber daya air kita di Bali? Saya tetap mengatakan rusaknya karena perkembangan sektor pariwisata yang massal. Lalu lingkungan rusak, hutan ditebang, tebing-tebing jadi villa kan. Itu kan harusnya ada batas zona di mana tidak boleh membangun kan, tapi tebing dibangun, sungai-sungai tebingnya juga hancur,
pantai juga begini, gunung-gunung juga habis kan. Misalnya hutan di Bali kan harus 30%. Ya, sekarang tinggal 24%. Itu jauh sekali sudah. Oleh karena itu harusnya ya sumbernya kan hutan nih man. Jadi hutan harus betul hutan diamankan. Di samping sumbernya diamankan, yang sudah jadi air juga diamankan agar tidak ada polusi, sehingga nanti di danau itu pusatnya, danaunya polusi, minyak, oli segala macam mengalir ke hilir ya begitu juga. Kenalah padi-padi kita yang dialiri air, padi polusi, buah juga polusi. Kita makan itu kan juga sakit. Itulah sebabnya kita sangat mendukung Pak Gub dan Pak Wagub sekarang mengembangkan Pergub ini. Gitu. Kalau kemudian pada implementasinya, Prof. Tadi Prof mengatakan kan kalau Pergub agak kurang kuat gitu karena ada sanksi. Nah, bagaimana kemudian kalau menurut Prof implementasi dari Pergub? Jangan-jangan hanya jadi semacam semacam wacana saja yang seperti sebelumnya, atau ini sebenarnya cukup atau dengan cara seperti apa, Prof? Iya, yang penting Pak Gub sudah ada membuat landasan legal ya. Itu paling penting. Itu yang penting untuk bertindak ada landasan. Ya. Kalau enggak apa langsung kita menindak yang melanggar itu misalnya. Sekarang adalah legalitas. Yang penting itu saja, supaya sekarang ada sanksi hukum pidananya, harus ada perda. Banyak sekali pergub-pergub yang bagus. Misalnya pergub tentang pemanfaatan produk pertanian dibeli oleh hotel. Produk lokal itu ya. Lokal itu juga pergub masih kan. Tapi implementasinya masih semuanya masih begitu-begitu saja, hanya di atas kertas. Ini pun saya harapkan juga harus tidak begitu. Implementasikan. Tapi gimana lagi? Karena pergub tidak ada sanksi kan? Harus perda. Cetak harus perda. Perda yang betul ada sanksinya. Kalau enggak ya gimana kita mendorong para bupati, wali kota ya paling enggak juga ikut mengontrol pelaksanaan Pergub ini. Jangan sampai akhirnya hanya sebagai macan kertas saja. Seperti Pergub 99 2018 tentang pemasaran hasil pertanian ya. Sampai sekarang belum saya lihat pelaksanaannya, kecuali dipercepat pelaksanaannya. Ini pun juga begitu, karena menyangkut air ya. Jadi berkait tuh Pergub 99, Pergub 24 ini berkait erat. Jadi saya harapkan Pak Gubernur dengan aparatnya betul melaksanakan dengan baik. Kalau perlu program dinas harus dialihkan mendukung Pergub ini. Misalnya penghijauan, penyuluhan kepada warga yang merusak hutan. Sebab ya orang-orang miskin itu ya banyak kan di dekat hutan, di dekat pantai. Dua itu sumber kerak kemiskinan. Jadi harus itu yang kalau dialah yang merusak hutan kan segala macam. Menerobos hutan segala macam, dia paling dekat kan. Kalau dia sejahtera, diberikan pendekatan apa, mudah-mudahan dia dapat menyelamatkan hutan kita di sana sehingga airnya bagus kan. Kita lihatlah man di Danau Beratan kan, betapa banyak di sana ada kapal. Di pinggirnya kepentingan pariwisata itu ya, Prof, ya ada restoran, segala macam. Kemana buangnya? Pasti ya ke danau. Pasti itu. Kalau yang kita lihat data atau informasi yang kita pernah dengar adalah ya Danau Beratan termasuk juga mengalami, karena hampir semua danau katanya yang sudah parah kerusakan itu ya. Tapi yang terparah itu adalah Danau Batur. Karena itu sumber dari. Nah, mampu tidak kalau kita bicara tadi Prof sebelum bingung tentang kabupaten kota gitu Prof. Ini kan otonomi daerah. Apakah dengan Pergub ini juga gimana ini sebaiknya diatur supaya artinya ya Batur ada di Bangli, misalnya Bupati Bangli juga mau betul-betul juga mengikuti Pergubnya gitu misalnya. Dia harus membuat Perbub di sana. Turunan Pergub ini buat Perbub untuk dapat dia lakukan tindakan di sana. Ya, yang penting ini saja rakyat petani yang di Danau Batur itu sekitarnya ya. Harus dia memang jangan lagi memupuk sembarangan kan. Saya pernah ke sana, dia nentang itu. Saya pernah di sana ada pengabdian penelitian. Pak ingin saya mati sekarang atau gimana? Kalau Pak dikasih saya mati, gimana kapan saya harus mati gitu dia. Ya boleh begitu tapi kan harus melihat sustainabilitas. Masa sekarang hidup saja kan.
ada cucu harus melihat juga alam yang sama yang kita lihat sekarang. Itulah yang penting dipikirkan juga, jangan egoistis. Ya. Berarti ini juga harus ada dukungan dari masyarakat ya Prof ya? Betul. Tapi masyarakat mau mendukung asalkan pemerintah juga serius kan? Iya, serius, tegas dia, ada anggarannya, disiapkan untuk penyuluhan, untuk pengabdian. Tapi sudah ada mulai beberapa. Saya punya teman Dr. Kartini, itu membuat di sana pilot proyek organik, supaya dia aman, tidak ke danau ya, dihijaukan. Tapi tidak cukup, harus pemerintah yang secara tegas memprogramkan luas. Kalau kita kan dosen-dosen, ini kan dosen teman saya di pertanian, ya lokalnya sedikit kan, ya, tapi sukses menurut dia. Itu bisa sebagai pilot proyek agar untuk mengamankan Danau Batur dari serbuan-serbuan polusi dan lain-lain. Ya, jadi itu yang paling penting ya Prof, ya, bagaimana kemudian menyiapkan program-program yang ini. Baik, kalau kita bicara tentang dilanjutkan Prof, nanti tentang bagaimana atau apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Bali untuk pergub ini bisa berjalan dengan baik. Pertama, wali kota dan bupati membuat perbub dan perwali. Tuh, supaya betul-betul dapat diimplementasikan oleh perbub dan perwali. Masyarakat diajak berpartisipasi, berikan dia penyuluhan. Kalau nanti ini rusak, semuanya akan rugi kan. Jangan hanya sekarang kita melihat sebentar saja jangka pendek. Jadi pemerintah, masyarakat, stakeholder, OPD mendukung ini dengan program-program supaya sukses pelaksanaan dari pergub ini. Jadi masih panjang Prof ya? Panjang sekali. Tidak diluncurkan, tidak ditetapkan, kemudian persoalan selesai Prof ya? Harus lanjutnya yang konsisten, energi, kontinuitas itu Prof. Iya, karena akan merubah mindset masyarakat. Kalau Prof yakin nggak ini bisa dilakukan oleh pemerintahan kita? Asal betul tergantung dari apakah ada alokasi anggaran untuk ini aja. Lihat aja nanti. Anggaran, membuat pergub, membuat perda. Lihat apakah ada alokasi anggaran mendukung, itu saja kita lihat. Kalau ada, itu stimulan, rakyat pasti akan mendukung. Gitu. Banyak sekali kan berbagai program membangun pertanian tercermin dalam APBD. Kalau enggak ya enggak ada apa-apanya. Hanya lagi-lagi mungkin jadi macan kertas itu. Macan kertas saja. Nanti bisa menjadi sinis juga masyarakat kan. Alah, saya nggak ada apa deh, nanti dianjurkan lagi kan. Ya. Tapi dari Prof tadi mengatakan di awal ini sudah tepat, sudah bagus karena memang dalam situasi sekarang ini sudah sangat dibutuhkan Prof ya. Sekarang tinggal implementasinya, bagaimana konsistensinya, kontinuitasnya kan gitu. Ya, legalitas sudah dibuat. Ini sebagai bahan dasar untuk merangsang masyarakat berpartisipasi, merangsang OPD membuat program, sehingga kalau ini dapat dijalankan pasti merangsang masyarakat untuk ikut mendukung. Dan akan lebih baik lagi kalau misalnya bisa jadi perda gitu. Perda. Kalau perda berarti harus hubungannya dengan legislatif kan gitu. Iya, masih lama juga itu tarik ulurnya. Tarik ulurnya politiknya ini. Iya, sebab ini kita kan begini. Pertama harus dulu merubah pola pikir. Sehingga timbul partisipasi. Pola pikir. Kemudian kedua, merubah supaya mendorong partisipasi masyarakat, sosial. 3, artefak namanya, harus muncul dalam APBD gitu. Kalau ini ada 3-tiganya baru semua program jalan. Goalnya itu 3 aja, merubah mindset, merubah sosial, merubah artefak. Itu namanya teori pembangunan kebudayaan. Baik, luar biasa. Terima kasih Prof atas waktunya dan statementnya, komentarnya. Saya kira ini bisa menyemangati kita bersama juga, terutama pemerintah gitu. Ini sudah tepat, tapi tinggal implementasinya, kontinuitasnya, anggarannya seperti apa, dan mudah-mudahan tidak seperti pergub yang lain yang mungkin belum sempat diimplementasikan, kemudian ada pandemi COVID dan segala macam, ini jadi persoalan. Tapi setidaknya landasan itu sudah disiapkan. Sudah dibuat. Dan mudah-mudahan sumber daya alam atau sumber daya air di Bali bisa terselamatkan dengan segera. Dan jangan sampai kemudian balik krisis air, pertanian Bali sampai hilang, itu ini akan merugikan kita semua. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.